Bagi teman-teman yang lulusan kesehatan atau anak-anak kesehatan, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan menjelaskan alur pendaftaran khusus teman-teman yang mau mengikuti atau mendaftar di P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi mengenai informasi seputar CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak, guys ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi pertama saya sampaikan ini disclaimer, kakak gunakan alur pendaftaran di tahun 2023. Ini karena apa? Dikarenakan untuk pembukaan CPNS tahun 2024 ataupun P3K tahun 2024 untuk periode 2 dan 3 atau yang umum itu masih belum dilaksanakan. Jadi kakak masih menggunakan database tahun sebelumnya, yakni tahun 2023, yang tidak jauh beda dengan pendaftaran di CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi bagi teman-teman yang masih bertanya apakah sudah dibuka atau belum, kakak sampaikan belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka, kakak akan sampaikan kriterianya, formasi-formasi apa yang dibuka, dan semuanya kakak akan bahas di channel ini. Oke ya, kita langsung bahas di bagaimana alur pendaftaran P3K khusus anak-anak kesehatan. Oke, jadi yang pertama seperti biasa ya, teman-teman harus siapkan adalah daftar akun. Nah, ini semua P3K maupun CPNS itu wajib membuat akun ya. Di sini caranya simple ya, semuanya sama. Yang pertama teman-teman harus mengisi nick, nomor kakak, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Itu yang wajib. Selanjutnya ada lagi password akun SSCSN atau akunnya teman-teman nanti, dan pertanyaan pengaman. Pertanyaan pengaman digunakan ketika teman-teman mau mereset passwordnya teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal. Misalnya contohnya, biasa itu menanyakan mengenai klub sepak bola favoritnya teman-teman. Teman-teman bisa isi misalnya MU atau Real Madrid dan sebagainya. Atau apakah makanan favoritnya teman-teman, misalnya nasi goreng, dipilih nasi goreng gitu ya. Jadi pertanyaan itu wajib juga untuk teman-teman ketika lupa passwordnya gitu ya. Selanjutnya ada upload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swafoto. Nah, swafoto yang kakak sampaikan itu teman-teman boleh menggunakan baju bebas ya, penting sopan. Yang paling bagus adalah putih ya, putih dengan latar yang serasi, itu paling bagus ya. Selanjutnya, pelamar akan divalidasi datanya kependudukannya oleh tim panitia BKN. Nah, selanjutnya itu teman-teman masuk di tahap formasi atau daftar formasi. Nah, di tahap ini teman-teman disuruh atau diberikan perintah untuk memilih formasi. Formasinya banyak, tapi karena ini P3K khusus kesehatan, teman-teman harus memilih formasi sesuai jurusannya teman-teman, yakni di bidang kesehatan. Nah, di sini ada beberapa poin dulu yang harus teman-teman siapkan, yakni mengisi biodata yang beberapa kurang yang dari pembuatan akun ya. Selanjutnya memilih jenis seleksi. Nah, karena ini alur pendaftaran P3K, jadi teman-teman memilih tenaga kesehatan atau P3K tenaga kesehatan. Selanjutnya memilih formasi sesuai bidangnya teman-teman, misalnya di bidang kesehatan masyarakat, kebidanan, dan sebagainya. Selanjutnya mengupload dokumen. Nah, dokumennya setiap jabatan berbeda-beda. Silahkan nanti teman-teman siapkan beberapa dokumen-dokumen yang umum saya dulu. Nanti kalau ada beberapa tambahan dari instansinya teman-teman boleh persiapkan ya. Selanjutnya resume dan mencetak kartu pendaftaran. Resume itu adalah secara kasarnya ya, memberikan apa ya, resume itu kayak datanya teman-teman sudah fix ya. Nah, jadi teman-teman sudah yakin bahwa datanya teman-teman itu sudah fix, jadi sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat gitu ya. Nah, teman-teman kalau sudah resume, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mencetak kartu. Mencetak kartu itu digunakan nanti kalau teman-teman SKD atau seleksi kompetensi dasar gitu ya. Nah, tahap ketiga adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia BKN. Yang pertama, panitia memverifikasi data pelamar. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Selanjutnya, pelamar dapat melakukan sanggah jika diperkenankan oleh panitia. Selanjutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Terakhir adalah pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Jadi ada kartu ujian sama ada kartu pendaftaran. Oke, ingat ya, ada dua. Nah, untuk masa sanggah itu sebenarnya tidak semua
tidak semua peserta yang tidak lolos itu disilahkan untuk sanggah, tapi memang yang benar-benar beberapa poin nih, kayak misalnya dokumennya itu blur dan sebagainya, misalnya dokumennya itu salah upload dan sebagainya, itu akan diberikan masa sanggah, itu diberikan waktu untuk mengunggah ulang gitu ya. Nah, teman-teman kalau sudah lolos di seleksi administrasi, teman-teman langsung masuk di tahap seleksi kompetensi atau seleksi dasar SKD ya, seleksi kompetensi dasar ya. Dan ini banyak ya, ada TIU, TKP sama TWK. Nah, di sini teman-teman kalau sudah yang melaksanakan akan lolos, nanti akan ada pengumuman secara live score langsung ya di tempatnya teman-teman lagi ujian. Misalnya, ini seperti konsepnya di Polri ya, sama. Jadi nanti ada live score di ruangannya teman-teman ketika teman-teman sudah melaksanakan tesnya gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya orang dalam, tidak ada yang namanya orang-orang titipan gitu ya di CPNS tahun ini dan tahun kemarin ya. Nah, selanjutnya adalah pengumuman kelulusan. Nah, sebelumnya ya, bagi yang SKD tadi itu sebenarnya kakak sudah membuatkan beberapa soal ya. Dan itu soal-soal yang memang dari beberapa buku yang kakak baca, dan sudah disampaikan juga di videonya sampai kalau salah sudah di part ke-21 ya. Bagi teman-teman mau belajar itu silakan. Nanti juga mendekati pembukaan kakak akan membuat video juga mengenai soal-soal TIU ya, yang banyak yang teman-teman kurang, dan kakak akan membeberkan soal-soal tahun kemarin. Ingat ya, soal-soal tahun kemarin kakak akan beberkan ya, supaya teman-teman belajar gitu ya, supaya teman-teman bisa lolos di tahun ini, amin. Oke, terakhir adalah pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan ini panitia mengumumkan hasil kelulusan dari SKD-nya teman-teman secara langsung. Nah, setelah itu akan dilanjut pelamar dan yang akan lulus ya akan diberikan informasi ke instansinya tersebut. Misalnya teman-teman mendaftar di Kemenkumham, jadi teman-teman akan melakukan pemberkasan di instansi tersebut gitu ya, simpelnya gitu. Nah, kayaknya untuk mengenai alur pendaftaran P3K di bidang kesehatan kan tidak terlalu susah ya, agak sama-sama dengan teknis atau maupun di CPNS. Mungkin bedanya itu daftar formasi aja, jadi tidak terlalu susah ya. Cuma yang kakak sampaikan ke teman-teman, untuk tenaga kesehatan itu cukup banyak ya untuk tahun ini. Jadi teman-teman yang lulusan kesehatan, apalagi yang baru lulus, paling bagus sekali mendaftar di tahun 2024 ini ya. Oke, terakhir dari kakak ya, bagi teman-teman yang brand apapun itu yang mau berkolaborasi, silahkan hubungi ya IG atau email di bawah deskripsi yang kakak cantumkan. Atau ya itu ya tadi ya, IG atau email yang kakak sampaikan. Nanti boleh teman-teman hubungi kalau mau berkolaborasi, entah itu produk, entah itu mengenai konten video dan sebagainya, teman-teman boleh ya. Nanti hubungi email atau IG-nya kakak. Nanti kakak taruh di deskripsi ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Kurang atau lebihnya kata kakak mohon maafkan, karena itu semua kekhilafan atau kesalahannya kakak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.